Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah semi permanen di area tempat pembuangan akhir atau TPA Sampah Antang, Makassar, ludes dilalap si jago merah. Diduga kesal karena dinasehati, seorang anak di Goa tega menganiaya ayah kandungnya. Kedatangan sejumlah bakal calon kepala daerah saat mendaftar di kantor KPU daerah diramaikan oleh ribuan pendukung. Dua pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan mendaftar ke KPU di hari terakhir pendaftaran. Kedatangan kedua pasang Bacagup ini diantar ribuan massa. Dengan penuh semangat, ratusan pendukung Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi mengantarkan jagoan mereka dalam pilkada untuk mendaftar di kantor KPU Sulsel Kamis pagi. Setibanya di kantor KPU Sulsel, keduanya langsung disambut dengan pemberian kalung sutra dan tarian adat khas Sulawesi Selatan. Pasangan dengan tagline maju dan berkarakter ini diusung 10 partai politik. Meski mendaftar di hari terakhir, pasangan Andi Fatmawati menjadi bakal calon gubernur Sulsel yang pertama mendaftar di KPU Sulsel. Hari ini berkas telah diterima, sudah lengkap dan siap untuk diproses lebih lanjut. Dan kami berharap kepada seluruh teman-teman selama proses ini untuk menjaga ketertiban, menjaga sipaka lebih, karena kami andalan hati mengedepankan sopan santun sebagai karakter untuk Sulsel maju yang berkarakter. Di hari yang sama, pasangan Muhammad Ramdan Pomanto dan Azhar Arsyad juga mendaftar ke KPU Sulsel. Kedatangan pasangan ini cukup unik karena datang sambil menaiki beca. Keduanya pun diantar ratusan simpatisan dan pendukung ke kantor KPU Sulsel. Paslon yang dijuluki tagline "Dia Baik Untuk Semua" ini diusung oleh 3 partai politik, yakni PDIP, P3, dan PKB, serta 3 partai non-parlemen. Pasangan ini optimistis bisa memajukan Provinsi Sulawesi Selatan karena sudah memimpin Kota Makassar selama 2 periode. Makassar membangun dirinya dari 500 miliar PAD, kemudian di periode pertama menjadi 1,3 miliar. Saya masuk periode kedua 1,7 triliun, 1,3 triliun. Saya masuk kembali, turun waktu itu, saya setelah 2 tahun, 850 miliar, kemudian sekarang sudah 1,5 triliun, tahun depan 2 triliun, sesuai janji saya dengan masyarakat. Insya Allah progres itu pun dan semangat itu pun kami akan buat di Sulawesi Selatan, yaitu fiskalnya harus lebih kuat. Kini kedua pasangan ini akan menunggu hasil verifikasi KPU untuk tahap selanjutnya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Kemudian dari Partai Persatuan. 3 bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar mendaftar di KPU Makassar pada hari terakhir pendaftaran. Artinya, ada 4 pasangan bakal calon yang akan bertarung di kontestasi pemilihan wali kota Makassar. Bukannya sepi, di hari terakhir pendaftaran kantor KPU Makassar justru ramai. Pasalnya 3 bakal calon wali kota dan wakil wali kota mendaftar di hari yang sama. Pasangan bakal calon Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham mendaftar paling awal pada siang hari. Pasangan dengan tagline Mulia ini diusung 6 partai politik, yakni Golkar, Demokrat, Perindo, Hanura, Umat, dan PBB. Menjelang malam hari, giliran pasangan bakal calon Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arif Fauzi yang mendaftar di KPU Makassar. Pasangan dengan akronim INIMI menjadi pendaftar ketiga. Indira Ilham diusung 3 partai politik, yakni PKB, PDI Perjuangan, dan P3. Sementara pasangan Amri Arsyid dan Abdul Rahman Bando menjadi pendaftar terakhir di KPU Makassar. Pasangan dengan akronim AMAN hanya diusung 1 partai politik, yakni PKS.
Total ada 4 pasangan bakal calon yang berkontestasi di Pilwalkot Makassar. Sebelumnya ada pasangan Andi Seto Asapa dan Reski Mulfiati Lutfi yang jadi pendaftar pertama di hari kedua pendaftaran. Pasangan berakronim sehati ini diusung 4 partai politik, yakni Gerindra, Nasdem, PAN, serta Partai Non-Parlemen PSI. Telah 4 yang mendaftar sebagai bakal calon dan telah kami mencocokkan verifikasi dokumen yang dimasukkan dan semua kami anggap lengkap. Jadi sampai saat ini sudah 4 bakal calon wali kota dan wakil kota yang mendaftar. Setelah proses pendaftaran, ada lagi agenda selanjutnya itu pemeriksaan kesehatan dari tanggal 27 kemarin juga sampai tanggal 2 September. Keempat bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ini akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Unhas. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pinrang mengenakan pakaian adat khas Sulawesi saat menerima bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang yang mendaftar di KPU. Ada 2 Bapaslon yang resmi mendaftar di KPU Pinrang pada Kamis sore. Dengan mengenakan pakaian adat jas tutup, 5 komisioner KPU menerima pendaftaran Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar di kantor KPU Kabupaten Pinrang. Pakaian adat yang dikenakan para komisioner adalah pakaian adat yang lazim digunakan di setiap pesta pernikahan. KPU ingin menciptakan pesta demokrasi 5 tahun ini sebagai pesta ceria yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang tanpa ada perselisihan meski ada perbedaan pilihan. Karena 2 hari ini lain motif warnanya, kemarin juga warna hitam. Ya, dan kami pilihkan ini warna-warna yang umum, tidak identik dengan parpol. Identik dengan pesta pilkada kita ini kita kemas secara ceria. Pesta demokrasi namanya juga kata pesta ya. Lebih dikenal baju-baju adat bugis ini di pesta-pesta yang ada di Pinrang ini. Sehingga kita mengadopsi itu. Pesta demokrasi dengan pesta pengantin. Ya, selalu pakai baju begini. Di hari kedua pendaftaran, bakal calon Bupati Ahmad Jaya Baramuli dan calon Wakil Bupati Abdillah Natsir mendaftarkan diri untuk menjadi kontestan Pilkada Pinrang. Pendukung Bapaslon jadi pun berjoget untuk menyambut Pilkada ceria yang dicanangkan KPU. Bapaslon dengan tagline Jadi diusung 6 partai yakni PKB, PAN, Gelora, Hanura, PDIP, dan P3. Sementara pada sore harinya, Bapaslon usungan Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Usman Marham dan Andi Hastri Tewelo juga mendaftar ke KPU Sulsel. Selain di antara ratusan para pendukung, pasangan ini juga didampingi mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Menggunakan baju bernuansa biru muda, pasangan ini pun optimistis bisa memenangkan Pilkada Sulsel mendatang. Selama masa Pilkada 2024, aparat keamanan memperketat pengamanan di sejumlah wilayah. Sejumlah langkah dilakukan untuk menciptakan Pilkada damai. Kabupaten Pinrang itu termasuk dalam area rawan tinggi. Namun demikian itu menjadi sebuah antisipasi juga untuk kami. Dan tentunya kami juga sudah mempersiapkan terkait dengan pengamanan bertahapan yang mana nantinya akan didukung oleh seluruh instansi terkait dalam pelaksanaan pertahapan pemilihan kepala daerah nantinya. Hingga saat ini ada 3 bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri maju sebagai kandidat Pesta Demokrasi di Pinrang, yakni Andi Irwan Hamid berpasangan dengan Sudirman Bungi, Ahmad Jaya Baramuli berpasangan dengan Abdillah Natsir, dan Usman Marham berpasangan dengan Andi Hastri Tewelo. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Sebanyak 35 orang anggota DPRD terpilih tingkat kabupaten dilantik di kantor DPRD Kabupaten Pangkep. Pada periode ini, Partai Nasdem sebagai partai petahana menduduki 12 kursi DPRD. Anggota DPRD terpilih Kabupaten Pangkep melakukan pengucapan sumpah dan pelantikan di ruang sidang A kantor DPRD Pangkep.
Pelantikan dan pengucapan sumpah disaksikan langsung Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkep, serta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dan anggota keluarga anggota DPRD terpilih. Sebagai partai petahana pada periode ini, Partai Nasdem menduduki 12 kursi, disusul Partai Gerindra 5 kursi, Partai Golkar 5 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, P3 3 kursi, PAN 2 kursi, PKB 2 kursi, serta PDIP 2 kursi. Dengan dilantiknya 19 orang wajah baru, diharapkan ada peningkatan kinerja demi rakyat Pangkep agar Kabupaten Pangkep bisa lebih baik lagi ke depannya. Ke depan yang mengajak semua anggota DPR terpilih untuk semakin meningkatkan kinerja melaksanakan tupoksi sebagai wakil rakyat. Konsekuen apa lagi agendanya dikira-kira? Jadi insya Allah ini pimpinan sementara akan menyiapkan semua alat kelengkapan DPRD termasuk pembentukan fraksi, komisi, badan kehormatan, dan setelah itu kita akan melakukan orientasi anggota DPRD yang baru, ya semacam bintek lah. Setelah pelantikan, DPRD Kabupaten Pangkep akan melakukan pembentukan fraksi dan membenahi perangkat lainnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadira Ali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.